Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Anarisa Makfiroh, Aura Alevianisa, Bagus Rizky Nurrahman. Definisi konsep manajemen. Beberapa definisi umum manajemen yang diberikan oleh penulis dan pemikir terkenal adalah: 1. Menurut Robert L. Crowley dan M.G.D. Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Krippner, manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Karakteristik kepemimpinan. Yang pertama ada menetapkan kearah dan tujuan. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi orang. Yang ketiga, membentuk prinsip. Yang keempat, mengembangkan peluang baru. Yang kelima, memberdayakan dan membina orang. Yang keenam, perspektif jangka panjang. Sedangkan karakteristik manajemen yaitu yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, administratif dan menjaga kelangsungan sistem. Yang ketiga, merumuskan prinsip. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, memerintah dan mengarahkan orang. Yang keenam, merinci jangka pendek. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sebuah aktivitas untuk menyusun dan merencanakan setiap tujuan sebuah perusahaan atau organisasi, termasuk berbagai cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini mengatur setiap sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang terkait untuk tujuan pencapaian target yang diinginkan. Yang ketiga, coordinating atau pengarahan. Fungsi pengarahan ini tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keefisiensian dan keefektifan dari kinerja setiap bagian agar semakin tetap pada kondisi yang optimal. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Fungsi terakhir dalam sebuah manajemen adalah fungsi pengendalian atau controlling yang memiliki fungsi untuk memberikan penilaian tentang pekerjaan yang dilakukan dan pencapaian target dari sumber daya tertentu. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Fungsi ini, pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dimaksud bahwa pimpinannya yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Tugas pemimpin. Tugas pemimpin itu sebenarnya sederhana saja, yaitu menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya. Pemimpin yang berhasil menghidupkan dan sekaligus menggerakkan semua bawahannya, maka tidak boleh mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, pemimpin harus mampu menjauhkan perilaku transaksional dan apalagi dirasakan oleh banyak orang dalam memberdayakan mereka yang sedang dipimpinnya. Pemimpin harus berakal, tapi jangan sekali-kali tampak mengakali anak buahnya. Siapapun ingin diperlakukan dengan jujur, penuh dengan ketulusan
keputusan diakui-akunya dan diberikan harapan masa depannya yang dipercaya lebih baik. Perilaku pemimpin seperti itu akan mampu menghidupkan dan sekaligus menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Skill good leader need. Pertama, ada komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat efektif. Diperlukan untuk menginstruksikan anggota tim lainnya tentang peran dan tanggung jawab mereka. Komunikasi verbal dan tertulis sangat diperlukan untuk ruang kerja karena selalu ada ruang untuk kebingungan atau lainnya. Kedua, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu atribut penting menjadi pemimpin dalam tim. Mampu menyampaikan pendapat jujur kepada anggota tim dan memberitahu mereka secara lugas apa kesalahannya adalah cara yang harus dilakukan. Ketiga, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan juga rendah hati selama sukses. Keempat, motivasi dan hubungan. Kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim lainnya merupakan sifat yang sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Memotivasi dan mendorong produktivitas dalam kaitannya dengan hasrat dan minat dapat membawa keseluruhan perusahaan menuju kesuksesan. Kelima, inovasi. Sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan Anda saat merancang operasi atau tugas. Pendekatan pemecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. Seorang juga dapat mengambil pendekatan baru atau tidak konvensional terhadap situasi apapun dan menciptakan peluang terbaik dari apapun. Keenam, pengambilan keputusan. Biasanya hanya ada sedikit waktu untuk memutuskan hal-hal penting. Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan juga bertindak sesuai dengan itu. Keyakinan adalah hal yang harus dimiliki dan mengkomunikasikan keputusan pada anggota tim untuk langkah selanjutnya juga diperlukan. Prinsip manajemen kepemimpinan. Pembagian kerja. Kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan komando. Kelima, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Keenam, kesatuan arah. Ketujuh, kompensasi yang adil. 8, sentralisasi. 9, rantai skalar. 10, tata tertib. 11, keadilan. 12, stabilitas kondisi karyawan. 13, inisiatif. 14, semangat kesatuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.